Bagaimana Golkar sebagai partai pengusung Gibran Rakabuming Raka bisa menjawab isu politik dinasti dan juga apa alasannya memilih kader partai lain tadi PDIP yang kemudian diusung sebagai cawapres. Saya akan menanyakan hal tersebut langsung ke Ketua DPP Golkar, Dev Laksono. Selamat malam, Pak Dev. Pak Dev, mohon maaf, mungkin audionya bisa dibuka karena belum terdengar. Ya, oke, mohon maaf. Sorry, kelupaan. Baik. Ya, selamat malam. Gimana kabarnya? Sehat? Baik, sehat. Pak Dev, apa kabar? Sibuk ya? Baik, baik. Ya, beginilah. Baru saja selesai tadi sore kita Rapimnas Golkar. Baik, Pak Dev, langsung saja elektabilitas Gibran ini Silakan. Setidaknya Ya. dari survei-survei yang Ya. ada sebenarnya tidak memberikan sumbangsih yang begitu signifikan kepada Prabowo. Kenapa Ya. memilih Gibran padahal kalah nih dari Erick Thohir, kemudian kalah juga dari Ridwan Kamil. Kenapa akhirnya memutuskan ya sudah Gibran sajalah padahal kan juga bukan dari partai yang sama. Jadi untuk menentukan elektabilitas seseorang masih banyak yang harus dipertimbangkan ya. Kalau kita melihat kalau dibandingkan dengan Pak Erick Thohir misalnya, Pak Erick Thohir itu bisa dibilang sudah sangat aktif dalam mensosialisasikan dan juga sudah banyak pergerakan tim-timnya di seluruh Indonesia. Jadi persiapan itu sudah lebih dari 2-3 mungkin sudah sampai 4 tahun sudah ada pergerakan, sehingga tentu kalau itu nggak bisa dibandingkan apple to apple. Terus juga kalau dibanding juga dengan Pak Ridwan Kamil kan sudah pengalamannya dan exposure-nya sudah sangat lebih banyak. Pernah menjadi wali kota Bandung, terus gubernur Jawa Barat full 10 tahun. Jadi sementara Mas Gibran ini exposure-nya mungkin masih sangat minim, akan tetapi potensinya sangat luar biasa. Beliau jangan hanya dilihat framingnya itu jangan dilihat dia anaknya presiden tok, ya. Dilihat juga dari banyak keberhasilannya. Kita mesti lihat bagaimana beliau memicromanage kota Solonya, pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan sumber daya manusianya, pembangunan infrastrukturnya, pelayanan masyarakatnya. Hal itu yang mesti menjadi tolak ukur akan kemampuan beliau apabila terpilih dan bisa menjalankan roda pemerintahan secara nasional dan juga bisa memberikan dampak yang besar juga kepada generasi muda Indonesia. Karena mesti diingat juga ya bahwa pemilih Indonesia itu, demografi Indonesia itu lebih dari 60% ya. Mas Dev, itu. Namun berbicara mengenai perbandingan pengalaman ET dan juga RK ini Ridwan Kamil, Erick Thohir tadi diakui sudah memiliki pengalaman yang lebih matang, sudah mempersiapkan diri lebih lama dibandingkan Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan Gibran hanya memiliki modal potensi dan baru sekali masuk ke dunia politik semenjak kemudian maju sebagai wali kota Solo. Ini juga nggak apple to apple dong, Mas. Ya memang tidak apple to apple. Makanya kita mesti lihat bahwa ada hal-hal lain yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dan yang kita tidak explore secara optimal. Keahlian khususnya kemampuannya dia dalam menjalankan roda pemerintahan di Solonya itu, kemampuan itu tidak pernah diekspos secara umum. Jadi kalau hanya melihat secara makro ya tentu pasti yang terlihat bukan hal yang bagus-bagusnya. Kenapa? Karena kalau Mbak membandingkan dengan Pak Erick Thohir ya contohnya, beliau menteri, pengusaha, mungkin dianggap memiliki exposure secara internasional. Nah, kalau dibandingkan hanya begitu saja, mungkin terlihatnya sangat berbalik. Akan tetapi kita dilihat dari akan ketulusan dan juga kemampuan dia menjalankan. Namun jabatan cawapres ini kan jabatan yang strategis, Mas. Jabatan cawapres ini jabatan yang strategis, harus memimpin negara ini dengan jutaan warganya dan juga berbagai permasalahannya. Iya. Tapi pengalamannya baru di kota dibandingkan dengan baik. Mbak, ini bukan debat, Mbak. Mbak kan nanya ke saya. Saya mencoba menjelaskan dengan tenang, ya. Jadi saya coba jawab kayak gitu. Kalau Mbak mau kita berdebat ya kita lain forum gitu. Nih. Pak Gibran, ya, dia sudah berhasil menjalankan fungsinya dia sebagai seorang wali kota. Dia sudah menaikkan performa ekonominya,
menaikkan apa namanya sumber daya manusianya, lalu juga pelayanan kemasyarakatannya. Nah, hal itu sudah terbukti. Nah, kenapa tidak diberikan kesempatan untuk dia lebih menunjukkan kemampuannya dia di forum nasional. Nah, sekarang kan yang menentukan itu masyarakat langsung, ya. Kalau hanya dilihat bahwa hanya karena dia putranya presiden, otomatis dia harus dan juga pamannya ketua MK, maka wajar dia langsung mendapatkan kesempatan tersebut. Tapi tidak dilihat kemampuannya beliau secara pribadi. Nah, di sini ada beberapa kesempatan untuk dia menunjukkan kemampuannya dia nanti, ya, baik secara di debat kah ataupun juga bagaimana dia present himself di media, di publik, sehingga dia mampu bisa membela dan juga menunjukkan bagaimana isi pikirannya untuk menjalankan roda pemerintahan ke depan. Kenapa nggak ke Begitu. provinsi dulu, Mas? Lah, itu kan tergantung pilihan masing-masing. Nah, kalau kami di Golkar, kami melihat bahwa kesempatan yang baik adalah sekarang di pemilu yang akan datang ini. Ini adalah kesempatannya untuk dia menunjukkan kemampuannya dan juga untuk melayani masyarakat secara lebih luas. Golkar memiliki banyak anak muda di dalamnya. Kenapa tidak Ya. memilih kader dari partai sendiri yang masih muda? Ya, sekarang kan hanya banyak pertimbangan, ya, dan juga ada kemauan masing-masing. Semuanya kita juga memiliki banyak kepala daerah yang masih di bawah 40, ya. Ada Bupati Kendal, ya, terus ada juga Bupati Bintan, ya, ada beberapa kepala daerah lainnya. Ya, mereka tuh sekarang fokus di daerahnya masing-masing, dan kita lihat bahwa Mas Gibran di sini memiliki niatan yang tulus dan kemampuan yang juga luar biasa, dan exposure pun juga sudah cukup. Nah, tinggal ditingkatkan sedikit untuk bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi untuk bisa lebih bermakna dan bermanfaat bagi bangsa. Dinilai sehingga Golkar menilai Gibran ini sudah matang karena memiliki ketulusan dan juga pengalaman memimpin Solo. Seperti itu ya, Mas? Salah satunya. Baik. Kemudian apakah sudah ada pembicaraan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Mas? Itu pertanyaan yang Mbak harus tanya langsung ke Ketua Umum, ya. Nah, karena itu pembicaraan antara tingkat atas tentunya. Dari informasi yang didapatkan oleh Mas Dev, ngobrol-ngobrol misalkan sama Gibran, apakah Gibran juga sudah berbicara langsung dengan petinggi PDIP? Nah, itu juga kembali, saya nggak dalam posisi saya untuk menyampaikan jawaban itu. Mbak harus kembalikan juga kepada Mas Gibran untuk menjawab itu. Kemudian dengan mengusung Gibran sebagai bacawa pres Prabowo Subianto, karena isu mengenai politik dinasti usai keputusan MK ini belum usai, Mas. Dengan adanya usungan ini kemudian semakin kental. Gimana menjawab hal ini? Baik, kembali lagi kalau soal politik dinasti, ya, politik dinasti ini ini hanya karena persoalan kita melihat bahwa Presiden Jokowi punya anak, Mas Gibran, sekarang dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Akan tapi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, politik dinasti itu ada, ya. Kalau kita ingat di Amerika Serikat saja, waktu Presiden John F. Kennedy terpilih, jaksa agungnya diangkat adalah adiknya. Lalu adiknya lagi juga menjabat sebagai anggota Senat, ya. Nah, terus juga di negara-negara lain, hal yang berkaitan dengan political dynasty itu juga bukan satu hal yang aneh. Tapi kan semuanya kembali lagi kepada masyarakat, karena yang memilih itu kan bukan kelompok elit, ya. Di Indonesia ini kan demokrasi populis yang dilakukan secara terbuka. Jadi semuanya kembali kepada masyarakat, tergantung kitanya sendiri sebagai seorang individu, sebagai seorang politisi, bagaimana kita meyakinkan pemilih kita, para voters, bahwa kita layak dan mampu untuk mewakili masyarakat dan juga memimpin dan mengisi posisi tersebut. Mengcounternya dengan meyakinkan atas kinerja Gibran selama ini, seperti itu ya, Mas? Salah satunya tentunya. Sudah bicarakah dengan partai-partai lainnya yang ada di koalisi, Mas? Keputusan ini tidak diambil secara unilateral, ya. Keputusan ini diambil secara unanimously, dan juga dia dilakukan karena kita yakin bahwa ini adalah pilihan yang terbaik untuk kita semua.
Berarti sudah ada komunikasi dengan partai lainnya yang ada dalam koalisi? Tentunya kita tidak mungkin ngambil suatu keputusan tanpa disepakati oleh bersama-sama. Jadi kapan akan deklarasi kalau gitu Koalisi Indonesia Maju ini, Mas? Nah, segera akan kita umumkan waktu deklarasinya, kan waktu pendaftaran masih sampai tanggal 25. Jadi kita masih ada cukup waktu untuk kita menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan logistik seperti tempat dan waktu dari semua elemen dan juga semua anggota koalisi untuk kita umumkan dan deklarasikan. Baik, saya mau mereview sedikit, mohon konfirmasinya, itu artinya partai koalisi ini sudah sepakat untuk mengusung Prabowo dan Gibran dan akan diumumkan segera sebelum tanggal 25. Benar demikian, Mas? Tentunya, ya. Baik, kemudian langkah selanjutnya? Pastinya. Langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Golkar dan juga Koalisi Indonesia Maju, Mas? Ya, pastinya kita akan segera melakukan deklarasi dan juga lalu kita akan segera melakukan pendaftaran dan juga sekaligus merampungkan tim pemenangan nasionalnya karena harus mengakomodir semua pihak dan juga langsung mulai pembagian tugas karena waktu kampanye kan tidak panjang, jadi waktu kerja kita itu sangat sedikit dan semuanya pun juga memiliki kesibukan juga karena banyak juga anggota-anggota di masing-masing koalisi ini kan caleg juga ya, jadi sehingga banyak kesibukan dan juga perhatian di dapilnya masing-masing, sehingga sementara untuk memenangkan ini kita harus menang 50% kan, 50+1. Nah ini kan harus dilakukan secara masif dan juga pembagian tugas, pembagian logistik, hal ini semua harus dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Mas, apakah dilakukan komunikasi sebelum maupun sesudah pencalonan Gibran kepada Presiden bersama atau kepada Presiden Joko Widodo? Maksudnya apakah kita sudah menyampaikan kepada Presiden gitu? Atau sebelum atau sesudah? Ya, komunikasi ini kan anggota Koalisi Indonesia Maju ini kan sebagian besar itu adalah anggota kabinet Presiden ya. Jadi komunikasi tidak pernah berhenti, komunikasi berjalan terus. Dan apa yang semua baik berkaitan dengan kedinasan tugas kenegaraan ataupun juga yang berkaitan dengan fakta politik pasti juga kita komunikasi dengan Presiden karena sudah sewajarnya beliau mengetahui persis. Adakah arahan kemudian dari Jokowi mengenai pencalonan ini? Masalah pencalonan itu kan adalah sepenuhnya kedaulatan daripada partai politik. Kita yang menentukan sikap politik kita. Akan tapi namanya sebagai seorang kepala negara, sewajarnya lah bila mana beliau memberikan masukan-masukan ataupun pandangan-pandangan yang tersendiri. Sehingga ada pandangan-pandangan terkait dengan apa yang terjadi dalam Koalisi Indonesia Maju ya, Mas? Pastinya ada pemikiran-pemikiran yang mungkin tidak di luar daripada konteks kita, yang dimana beliau bisa melihat karena posisi beliau sebagai kepala negara gitu. Baik, kemudian memilih Gibran selain karena satu anak muda, memberikan kesempatan, pernah berpengalaman memimpin sebuah kota, apakah menjadi strategi pemenangan untuk merebut Jawa Tengah? Kita harus berpikir Indonesia secara keseluruhan ya. Ya tentu Jawa Tengah sebagai home base-nya Mas Gibran itu bisa menjadi salah satu kekuatan utama. Kan tapi kita harus berpikir Indonesia secara keseluruhan bahwa figur yang kita tawarkan ya antara Pak Prabowo seorang jenderal menteri pertahanan dan juga Mas Gibran wali kota generasi muda merepresentasikan lebih dari 60% demografi Indonesia dan pengalaman puluhan tahun di pemerintahan, di militer, lalu juga seorang generasi muda yang bisa mengerti, memahami kondisi terkini para generasi muda Indonesia. Tentu ini menjadi satu paket yang tepat untuk bisa meraih suara yang besar. Baik, terima kasih Ketua DPP Golkar, Dev Laksono. Kami akan menunggu kapan akan dideklarasikan secara resmi bakal calon Presiden Prabowo Subianto dan juga bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang rencananya akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini. Sama-sama, terima kasih, selamat malam.